Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di Praktikum Eksperimen Fisika Lanjut. Baik teman-teman sekalian, kita dipertemukan lagi di Praktikum Eksperimen Fisika Lanjut. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan, yaitu mobilitas pembawa muatan dalam semikonduktor. Nah, sebenarnya percobaan ini merupakan lanjutan dari percobaan minggu lalu, yang dimana kita mengukur fotokonduktivitas dari sebuah bahan semikonduktor. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan, yaitu mengukur mobilitas pembawa muatannya dari semikonduktor tersebut. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, teman-teman sekalian memahami proses transfer dalam zat padat atau dalam hal ini kita menggunakan semikonduktor. Kemudian teman-teman sekalian mampu merancang dan melakukan eksperimen pengukuran mobilitas muatan di dalam semikonduktor. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian mampu mengolah, menganalisis, menampilkan, dan memaparkan data eksperimen mobilitas muatan di dalam zat padat. Nah, tentunya di fisika kalian tidak asing ya dengan persamaan seperti ini. Nah, ini merupakan persamaan dari hukum Ohm ya, yang dimana di situ ada rapat arus sama dengan konduktivitas dan medan listrik. Kemudian selanjutnya konduktivitas itu sendiri diperoleh dari konsentrasi elektron, kemudian muatan elektron, dan mobilitas elektron. Akan tetapi di dalam bahan semikonduktor kita kenali bahwa ada elektron dan hole. Jadi persamaan konduktivitas semikonduktor itu bisa kita gambarkan seperti ini, di mana di situ ada mobilitas dari elektron dan mobilitas dari hole. Kemudian dari persamaan tersebut kita dapat peroleh persamaan seperti ini, di mana persamaan ini merupakan mobilitas elektron dan mobilitas hole di dalam semikonduktor. Sehingga apabila mobilitas elektron dan mobilitas hole digabungkan akan membentuk persamaan yang seperti ini. Nah, di dalam mobilitas kita juga dapat hubungkan dengan medan listrik, sehingga dari mobilitas tersebut kita bisa memperoleh kecepatan drift muatan pembawa yang dimana bisa tuliskan persamaannya seperti ini. Di sini V atau kecepatan sama dengan mobilitas yang dikalikan dengan medan listrik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan komponen apa saja yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Seperti minggu lalu kita tetap menggunakan komponen yang sama. Di sini ada rangkaian fotokonduktivitas ya, yang dilengkapi dengan CDS dan resistor. Kemudian kita juga akan menggunakan power supply. Power supply ini berfungsi untuk membias dengan tegangan konstan untuk rangkaian semikonduktor ini. Kemudian kita menggunakan sensor tegangan ya, seperti minggu kemarin, yang akan dihubungkan dengan Pasco 550 Universal Interface. Nah, jadi untuk sensor tegangan ini nanti kita hubungkan di interface Pasco ini, dan tentunya kita akan menggunakan aplikasi Pasco Capstan ya. Dimana untuk penggunaan sensor tegangan di aplikasi Pasco Capstan ini bisa teman-teman sekalian lihat di video sebelumnya ya. Di situ ada cara penggunaan sensor tegangan menggunakan aplikasi Pasco Capstan. Kemudian komponen tambahan, di sini kita akan menggunakan laser ya. Laser ini mampu memodulasi sinyal yang berupa gelombang yang akan dipancarkan melalui cahaya seperti itu. Untuk penggunaan laser ini, karena dia dicatu oleh 105 volt sampai 125 volt, olehnya itu kita membutuhkan trafo step down ya. Trafo step down ini
kita inputkan 220 ya, listrik rumahan, kemudian outputnya dia sebesar 110 volt. Jadi kalau misalkan ingin menggunakan laser ini yang dicatu dengan daya 105 sampai 125 volt, nah kalian harus menggunakan trafo step down seperti ini, yaitu 220 input dengan output 110 volt. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan sinyal generator ya. Sinyal generator ini berfungsi sebagai pengirim sinyal yang berupa gelombang nanti. Nah, di sini kita akan menggunakan frekuensi 500 Hz. 500 Hz yang dikirimkan ke laser ini. Kemudian laser akan memodulasi menjadi sebuah cahaya yang kedap-kedip seperti itu. Tapi kedap-kedipnya 500 kali dalam sedetik. Dan kita juga membutuhkan kabel BNC ya, yang akan kita hubungkan dari sinyal generator ke laser. Selanjutnya kita akan melakukan perangkaian alat untuk eksperimen ini. Yang pertama seperti minggu lalu ya, rangkaiannya seperti ini. Ada bahan semikonduktor, resistor, dan dilengkapi dengan kabel-kabel. Yang pertama kita hubungkan dulu sensor tegangan ini ke Pasco 550 Universal Interface di channel analog 1 ya. Di channel analog. Nah, kemudian sensor tegangan ini kita hubungkan dengan kabel yang warna hijau ini untuk diukur berapa tegangannya nanti. Yang positif di kaki CDS, kemudian yang negatif di kaki ground. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita hubungkan ke power supply. Power supply ini kita bias dengan tegangan 7 volt ya. Yang ground kita hubungkan di kabel warna kuning. Terus yang merah kita hubungkan ke VCC positif. Nah, rangkaiannya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita hubungkan sinyal generator ini ke laser ya. Kita ambil output dari sinyal generator. Kemudian kita hubungkan ke channel BNC ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita nyalakan lasernya. Kita arahkan menggunakan holder ya. Seperti ini. Perhatikan jangan sampai kabel positif dan negatif bersentuhan. Kita arahkan sinar lasernya ke bahan semikonduktor ini. Nah, kira-kira seperti ini rangkaiannya. Selanjutnya langsung saja kita melakukan pengambilan data. Baik teman-teman sekalian, di sini kita sudah terhubung dengan sensor tegangannya. Kemudian di sini kita pilih voltage. Nah, voltage atau tegangan ini kita ibaratkan sebanding dengan arus atau rapat arus
sesuai dengan grafik yang teman-teman sekalian dapatkan di perkuliahan. Kemudian di sini waktu ya, kita pilih mikrosekon. Kemudian selanjutnya di frekuensi pengukuran kita menggunakan 5 kHz. Kemudian selanjutnya langsung saja kita melakukan pengambilan data. Baik teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan data di eksperimen kali ini. Di sini saya melakukan 3 perekaman ya. Perekaman 1, perekaman 2, perekaman 3. Nah, masing-masing perekaman ini merupakan data kelompok teman-teman sekalian ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian apa sih Kak yang harus diolah dari data ini? Nah, jadi di sini ada grafik tegangan terhadap waktu, di mana tegangan ini kita ibaratkan atau kita anggap dia sebanding dengan rapat arus ataupun arus dari rangkaian yang kita buat tadi. Nah, kemudian yang kita pakai atau yang grafik yang kita gunakan yaitu grafik yang bentuknya seperti ini. Nah, di sini kelihatan grafik ya. Dia di atasnya lancip kemudian turun. Nah, setelah itu dia memiliki waktu transit. Dia memiliki waktu transit sampai dia di bawah. Nah, waktu transit itu seperti apa sih? Nah, kalau misalkan kita bisa lihat, ini satuannya mikrosekon ya. Nah, jadi teman-teman sekalian akan mengambil waktu transit pada saat dia mulai turun lagi. Jadi dari sini sampai ke sini. Nah, jadi waktu transitnya itu dari sini sampai ini ya. Sini sampai sini. Nah, ini merupakan waktu transitnya. Jadi kalau misalkan mau dihitung, ini sekitar 51.000 ya. Sekitar 51.000 sampai ke 54.000 mikrosekon. Berarti di sini waktu transitnya sekitar 4.000 mikrosekon ya, atau sekitar 4 milisekon. Nah, silahkan teman-teman sekalian mengambil 3 grafik yang bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ada lagi yang bentuknya mirip seperti tadi. Nah, dia mulainya itu dari sini sekitar dia mulainya sekitar sini ya, 210.000, sekitar 210.000 sampai di 214.000. Jadi silakan teman-teman sekalian mengambil delta T-nya. Nah, cari 3 grafik yang bentuknya seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian masukkan ke dalam tabel yang akan saya perlihatkan nanti. Situ ada waktu transit. Nah, setelah itu silahkan teman-teman sekalian menghitung mobilitas elektron menggunakan persamaan yang akan saya jelaskan nanti ya. Nanti saya akan mengirimkan data ke teman-teman sekalian yang bentuknya seperti ini ya. Di sini ada run 1 yang artinya percobaan pertama untuk kelompok 1 ya. Jadi ini merupakan data dari kelompok 1, silahkan diplot di Excel datanya. Kemudian ini untuk data kelompok 2 ya. Kemudian ini untuk kelompok 3 antara tegangan dan waktu. Kita ambil contoh data percobaan yang ketiga ya. Kemudian kita insert grafik. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Silakan
teman-teman sekalian atur eksis di Excel-nya ya, agar datanya nanti kelihatan seperti grafik yang ini. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah melakukan pengambilan data. Kemudian untuk tabel datanya berbentuk seperti ini. Nah, di situ ada grafik 1, grafik 2, grafik 3 dengan bias tegangan yang sama sebesar 7 volt. Kemudian silakan teman-teman sekalian menentukan waktu transit dengan satuan mikrosekon sesuai dengan data yang saya berikan ke teman-teman sekalian. Jadi silakan dipilih grafiknya yang memiliki bentuk sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu teman-teman sekalian silakan menghitung mobilitas dari bahan semikonduktor tersebut. Untuk perhitungannya silakan menggunakan rumus yang seperti ini. Jadi persamaan ini di mana ada waktu transit sama dengan ketebalan sampel dibagi dengan mobilitas dan medan listrik. Nah, kita tahu bahwa medan listrik itu sama dengan V per D. Kemudian kita substitusikan medan listriknya ke persamaan yang ini. Waktu relaksasi sama dengan D kuadrat per mobilitas dikalikan dengan V. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Mobilitas elektron sama dengan ketebalan dikuadratkan, kemudian dibagi dengan waktu transit dan tegangan bias yang diberikan. Untuk pembahasannya, teman-teman sekalian silakan membahas mengenai mobilitas elektron dan mobilitas Hall. Kemudian silakan dibahas datanya. Yang pertama waktu transit, kemudian mobilitas yang teman-teman peroleh dari data-data tersebut. Kemudian silakan bahas aplikasi dari percobaan ini. Baik teman-teman sekalian, demikianlah percobaan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan dicantumkan di kolom komentar. Tentunya mari kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran dari wabah COVID-19 ini. Kemudian jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita kedatangan tamu nih. Ayo masuk. Aduh, ya halo guys. Selamat ngelabrak. Dadah. Daftar kredit ya, entah. Nggak tahu. Kasih